Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam saintis, salam IPA ya. Hari ini kita akan belajar IPA yaitu untuk SMK kelas 10. Coba diperhatikan, wah, di sini ada mungkin ada siswa yang sedang praktikum ya. Nah, hal itu terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja ya untuk materi IPA kali ini. Wah, bagus ya. Nah, itu salah satu, sebelahnya adalah peralatan yang harus kalian jaga saat praktikum ya di laboratorium. Nah, apa itu keselamatan kerja? Keselamatan kerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketika kalian itu melakukan kegiatan di sekolah, baik di kelas, lab ya kalau kalian praktikum, atau bengkel kerja kan kalau kalian ke lab ya, TKJ atau multimedia ya, ataupun ke lab APK biasanya kan ada ya. Laboratorium merupakan suatu ruangan yang dirancang khusus sebagai tempat melakukan aktivitas pengamatan maupun percobaan dengan aman. Di dalam laboratorium terdapat banyak peralatan dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan tersebut ada yang membahayakan bila kalian itu tidak mempelajari dan menggunakannya secara tepat dan hati-hati. Untuk itu kita harus benar-benar memahami dan mampu memperlakukan alat dan bahan secara aman sebagai memperkecil resiko terjadinya kecelakaan ya. Kemudian apa itu keselamatan ya? Nah, secara umum keselamatan dan kesehatan kerja atau singkatannya adalah K3 merupakan instrumen yang memproteksi atau melindungi kita ya, melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi hak yang wajib dimiliki oleh perusahaan. Nah, K3 ini bertujuan untuk mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan atau meniadakan menolkan resiko kecelakaan kerja atau zero accident. Nah, pengertian menurut para ahli tentang keselamatan kerja. Pertama, menurut Mangkunegara, keselamatan kerja dan kesehatan kerja yaitu suatu pemikiran dan upaya menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya budaya dan menuju masyarakat adil makmur. Nah, ada menurut Sumakmur keselamatan kerja yaitu rangkaian usaha menciptakan suasana kerja yang aman, tentram bagi para karyawan saat bekerja. Kemudian menurut Simanjuntak, keselamatan kerja kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja yang mencakup kondisi bangunan, tentang kondisi mesin, peralatan kesehatan dan kondisi pekerja. Matis dan Jackson mengartikan keselamatan kerja itu merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang berkait dengan pekerjaan, kesehatan yaitu merujuk pada kondisi umum fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum. Kemudian menurut Lidley keselamatan kerja yaitu satu kondisi pekerjaan yang sehat dan aman bagi para pekerjanya maupun bagi masyarakat, lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerjanya. Dan terakhir ada menurut Jackson, kesehatan dan keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi fisiologi, fisikal, psikologi tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Nah, tujuannya apa adanya keselamatan kesehatan kerja ini? Kecelakaan kerja dapat didefinisikan sebagai perbuatan atau kondisi tidak selamat jadi kan karena kalian terkena kecelakaan Nah, itu pada dasarnya mencari menggunakan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab akibatnya itu apa. Kemudian setelah itu kita teliti apakah pengendalian secara smart dilakukannya atau tidak. Menurut Mangkunegara bahwa tujuan keselamatan kesehatan kerja yang pertama agar pegawai jaminan kan kesehatan, keselamatan baik secara fisik, psikolog saat bekerja. Kemudian setiap pelengkapan dan peralatan kerja itu harus
Gunakan sebaik efektif mungkin ya, misalnya di laboratorium kalian memakai jas agar semua hasil produksi ya dipelihara keamanannya, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi, agar meningkatkan kegairahan keselarasan kerja dan partisipasi kerja, dan terakhir agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi ya, atau adanya bakteri, virus dan lainnya. Kemudian tujuan kerja, kesehatan kerja yang dirumuskan oleh organisasi buruh kan ILO ya. Kemudian organisasi kesehatan dunia itu apa? WHO, World Health Organization ya, tahun 1995. Tujuannya ya promosi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, sosial pekerja, kemudian pencegahan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja, perlindungan pekerja dari resiko faktor yang mengganggu kesehatan, dan penempatan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologi pekerja, dan terakhir adalah penyesuaian setiap orang kepada pekerjaannya. Adapun jenis-jenis bahaya ya di tempat kerja, misalnya apa? Ada yang pertama fisik ya. Berarti misalnya bising kan, yang kedengeran ya, getaran listrik, panas, dingin, debu ya. Yang pokoknya fisik yaitu ya bisa dilihat oleh indra ya. Kimia seperti debu ya, akan mengandung kimia, cairan ya yang bahaya. Nih contohnya. Kemudian ergonomik yaitu rancangan perkakas, peralatan, rencana tugas ya. Nah, perkakasnya gimana? Radiasi jelas ya, terkait dengan misalnya microwave, inframerah ya, sinar ultraviolet, laser, sinar X, sinar gamma. Kemudian psikolog gimana? Ya jelas pergantian kerja ya, terlalu berat enggaknya pekerjaannya. Kesepakatan dengan masyarakat, godaan ya, perbedaan perlakuan yang misalnya ya yang berbeda dan berbahaya itu kan ya pengaruh. Secara biologi jelas adanya virus, infeksi bakteri ya, soalnya hepatitis dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kita membahas indikator keselamatan kerja. Ada apa saja? Ya, menurut Mangkunegara, indikator penyebab keselamatan kerja. Yang pertama, keadaan tempat tinggal, jelas ya. Apa saja? Bisa penyusunan penyimpanan barang-barang yang berbahaya yang kurang diperhitungkan keamanan, misalnya harus ada lemari ya, lemari yang khusus untuk ya, barang-barang kimia. Kemudian ruang kerja yang terlalu padat dan sesak sehingga kurang ada tempat bernafas atau isolasi dan lainnya ya. Pembuangan kotoran dari limbah yang tidak pada tempatnya, misalnya di pabrik ya, itu kan bahaya. Kemudian pemakaian peralatan kerja yang meliputi pengamanan peralatan kerja yang sudah usang atau ya udah lama ya. Kemudian penggunaan mesin alat elektronik tanpa pengaman yang baik dan pengaturan penerangan, misalnya penerangannya lampunya kurang ya, kurang cahaya. Kemudian ruang lingkupnya ya, keselamatan kerja menurut Rahman. Pertama, kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan di semua tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia ya. Kemudian aspek perlindungan yang meliputi apa saja? Tenaga kerja ya, semua jenis keahlian, peralatan, bahan-bahan, faktor-faktor lingkungan fisik, biologi, kimiawi maupun sosial. Kemudian proses produksi, karakteristik dan sifat pekerjaan, dan teknologi dan metodologi kerja. Dan penerapan keselamatan kerja dilakukan secara holistik ya, hasilnya menyeluruh ya. Dari awal ya, semua pihak yang terlibat dalam proses ikut bertanggung jawab atas keberhasilan usaha keselamatan kerja. Dan terakhir adalah batasannya apa saja ya. Kesehatan kerja merupakan spesialis ilmu kesehatan dan praktiknya yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh derajat kesehatan ya, namanya juga keselamatan kesehatan ya. Harus sehat ya, memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial yang di lingkungan. Dengan apa? Ya, usaha preventif ya, pencegahan ya. Pencegahannya bagaimana? Penyebaran penyakit misalnya. Kuratif atau pengobatan, rehabilitatif atau pemilihan promotif atau peningkatan kesehatan. Nah, lebih tadi mengenai pembelajaran ini ya, mengenai K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga bermanfaat. Tetap semangat jaga kesehatannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.